Tanah longsor menimpa 16 rumah warga di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali. Pemecatan vokalis grup band Sukatani sebagai guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ternyata belum final. Diserang hama wereng, petani di Kabupaten Blora terpaksa panen lebih awal. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, hujan deras mengakibatkan 16 rumah warga di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah tertimpa tanah longsor. Seperti inilah kondisi rumah salah satu warga tampak rusak dan jebol pada sisi tembok rumah karena terkena longsor di Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin siang. Tanah longsor terjadi setelah wilayah lereng Gunung Merbabu diguyur hujan deras sejak Minggu siang hingga malam. Salah satu warga Ngatimin menjelaskan saat kejadian, ia dan keluarganya sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba material longsoran dari tebing yang berada di belakang rumahnya menimpa sejumlah ruangan seperti dapur dan kamar tidur. Kemudian ia dan keluarganya keluar rumah untuk menyelamatkan diri, namun salah satu anaknya kakinya terjepit material longsoran sehingga mengalami luka ringan. Istri kan baru mau sholat, anak baru belajar, itu ternyata ada langsung, itu nggak kedengaran apa-apa, langsung itu kedorong. Oh, dari atas dari atas ya? Itu ya. Ini yang rusak apa aja nih, Pak? Ya ini dapur sama tempat tidur dengan ini. Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Suratno menyebut ada 16 rumah warga yang dilaporkan rusak akibat tanah longsor. Rinciannya 10 rumah di Desa Senden, 2 rumah di Desa Jeruk, Kecamatan Selo, dan 6 rumah rusak di Kecamatan Cepogo. Berdasarkan laporan ke Kecamatan Selo terjadi di Desa Senden, tepatnya di Dukuh Brajan, dan beberapa di titik yang lain ada 6 rumah. Kemudian ada beberapa kejadian di Dukuh Munruk, dan kemudian ada beberapa titik yang juga longsoran menimpa jalan. Dan sampai perkembangannya, sampai tadi pagi terlaporkan ada 2 tambahan rumah yang terdampak. Total di Desa Senden ada 8 rumah, Desa Jeruk ada 2 rumah, dan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo sebanyak 6 rumah. Selain menimpa rumah, tanah longsor juga menutup akses jalan antar desa. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah membongkar jaringan peredaran narkoba jenis sabu dengan menangkap 4 orang tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu sebanyak 680 gram atau lebih dari setengah kilogram. Ini kuncinya mana? Udah siap bawa. Makan ini tas enggak? Iki apa isine? Polisi menggerebek lokasi persembunyian bandar narkoba di Kota Bandung. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu siap edar yang terbagi dalam puluhan paket plastik kecil dan sejumlah plastik ukuran sedang. Dari tangan HH, polisi menyita sabu seberat 680 gram atau lebih dari setengah kilogram sebagai barang bukti. Penangkapan ini hasil dari pengembangan kasus yang sama.
dan polisi telah menangkap 3 orang di wilayah Kabupaten Banyumas. 800 gram, artinya setengah kilo lebih, pengembangan dari perkara yang sebelumnya ada merupakan DPO. Ya. Kemudian tersangka berhasil kita amankan di wilayah Subang. Kemudian dikembangkan ke Bandung. Ya, di Bandung 2 tersangka berhasil kita amankan. Di sana pendapatan barang bukti sabu yang lainnya. Saat melakukan penggerebekan, polisi sempat mengalami kesulitan karena bandar narkoba kerap berpindah-pindah lokasi tempat tinggal. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi ke dalam lapas. Untuk mengelabui pemeriksaan petugas, barang bukti narkoba tersebut diselundupkan dengan cara disimpan di dubur oleh pengunjung. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang, Mardi Santoso mengatakan, upaya penyelundupan narkoba seberat 33,5 gram dilakukan oleh pengunjung pada 12 Februari 2025 lalu dan akan diserahkan kepada warga binaan. Saat itu petugas lapas sudah memperoleh informasi akan ada pengunjung lapas yang membawa masuk narkoba saat jadwal kunjungan. Petugas pun melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang bersangkutan. Kami bisa menggagalkan penyelundupan narkoba melalui pengunjung dan barang itu dimasukkan melalui dubur. Jadi kami bekerjasama dan beratnya itu sekitar 29,17 gram bruto untuk sabu dan 3,4 gram bruto itu bentuk inek ekstasi yang sudah dibuat bubuk. Untuk itu berarti dipesan oleh warga binaan ya Pak ya? Ya, dan untuk warga binaan itu sudah kami isolasi dan dia hak-haknya pasti kami akan cabut seperti hak kunjungan, hak mendapatkan remisi di tahun 2025 dan hak integrasi. Disuruh siapa Mas? Dewan. Sama-sama warga binaan ya? Iya. Mas, untuk yang pertama kali berhasil itu dipakai sama jenengan apa sama yang lain juga? Saya dikasih. Mas, ini kok berani itu dapat upah atau gimana Mas? Dijanjiin kasih habis. Dua-duanya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Pemecatan vokalis grup band Sukatani sebagai guru SDIT Mutiara Hati ternyata belum final. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Seorang pria ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pekalongan Kota Jawa Tengah atas dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka diduga menjadi perantara praktik prostitusi dengan modus menyediakan kamar dan menawarkan perempuan melalui aplikasi kencan di sebuah hotel. Seorang pria berinisial MT, warga Kota Pekalongan, ditangkap polisi atas dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi tentang transaksi prostitusi yang sering terjadi di salah satu hotel. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang baru keluar dari kamar hotel yang mengaku telah melakukan tindak asusila. Polisi kemudian menangkap MT yang saat itu tengah menunggu beberapa perempuan yang diduga menyediakan jasa prostitusi. MT mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000 per pelanggan. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit ponsel dan uang tunai Rp450.000. Memberikan tarif, terus promosinya di mana?
Ada berapa itu? Maksudnya kayak membernya jenengan ada berapa? Ada 3 tapi enggak semuanya. Kamu dapat apa? Kamu dapatnya berapa berarti dari biaya itu? 50.000. Kalau untuk mencari sebuah layanan jasa yang digunakan untuk enak-enak itu salah satunya dalam tanda kutip ya, enak bagi yang menggunakan aplikasi tersebut ya, tapi bagi kita justru menjadi sebuah ancaman tersendiri di mana perdagangan jasa tersebut yang digunakan dan disalahgunakan yang jelas merusak hubungan keharmonisan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi lainnya, viralnya lagu Bayar 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 menyeret vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak pertengahan Februari lalu. Namun menurut pihak sekolah, pemecatan ini tidak terkait dengan permintaan maaf Novi dan rekannya kepada Polri atas lagu Bayar Bayar Bayar. Sementara itu, dari pihak Ombudsman Jawa Tengah menyatakan akan berupaya mengawasi kasus ini sebagai upaya pencegahan adanya maladministrasi. Pihak Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Klampok di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menyebut bahwa Ustazah Novi Citra Indriati dinilai telah melakukan pelanggaran etik berat sebagai guru. Pasca pemecatan Novi, aktivitas proses belajar dan mengajar tidak terganggu. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Ustazah Novi ini memang sudah pada level yang berat, Pak. Ya. Pelanggaran kode etik dan SOP itu sudah berat dan tidak melalui SP1, SP2, tapi memang harus diberhentikan begitu. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah menanggapi kasus klarifikasi band Sukatani yang menampilkan wajah tanpa topeng dan berimbas kepada sang vokalis Novi yang diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Klampok di Kabupaten Banjarnegara. Pihak Ombudsman mengaku belum mendapatkan laporan langsung dari pihak band Sukatani. Ombudsman Jawa Tengah terus berupaya mengawasi kasus ini baik kepada pihak Dinas Pendidikan maupun kepada pihak sekolah yang bersangkutan sebagai upaya pencegahan adanya maladministrasi. Jadi kalau sekolah swasta itu kan memang Ombudsman tidak secara langsung melakukan pengawasan sebagaimana kalau sekolah negeri, sehingga pengawasan itu kami dorong dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Dan tadi dikonfirmasi, diinformasi kepada kami bahwa Saudari Novi itu masih diberikan kesempatan untuk bahasanya mungkin melakukan penjelasan kembali atau mungkin banding, dan dalam hal nanti disepakati ya bahwa ternyata masing-masing pihak sepakat untuk kembali melanjutkan sebagai guru. Itu dari pihak sekolah masih sangat terbuka. Dan Ombudsman Jawa Tengah pun telah melakukan koordinasi dengan Komnas Perempuan untuk mengumpulkan informasi dan analisis hukum terkait kasus ini. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Tengah. Sementara itu, pemecatan vokalis grup band Sukatani sebagai guru SDIT Mutiara Hati Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ternyata belum final. Ketua Yayasan Al-Madani yang menaungi SDIT, Hoirul Muzakir, menyatakan pemecatan vokalis grup band Sukatani, Novi Citra Indriati, sebagai guru di sekolahnya belum final dan masih ada peluang Novi untuk mengajar kembali di sekolahnya. Dan pihaknya masih menunggu klarifikasi dari Novi. Namun hingga saat ini, pihak sekolah belum melakukan komunikasi dengan Novi. Pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2025, kami memberhentikan yang bersangkutan sebagai guru SDIT Mutiara Hati. Dan yang kelima, keputusan tersebut belum bersifat final karena menunggu hasil klarifikasi dari Saudari Novi. Dan nanti hasil klarifikasi tersebut akan kami jadikan sebagai bahan
pengambilan keputusan berikutnya. Demikian secara pas ini kami buat agar semua pihak memahami duduk permasalahan yang terjadi. Padahal sebelumnya, vokalis band Sukatani Novi Citra Indriati dipecat dari jabatannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Novi dinilai melanggar etika berat, dan grup band Sukatani saat ini menjadi sorotan publik saat mereka menarik lagu ciptaannya diiringi permintaan maaf kepada Kapolri. Lagu band asal Purbalingga yang berjudul Bayar 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 berisi kritik pada oknum polisi yang melanggar aturan. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Diserang hama wereng, petani di Kabupaten Blora terpaksa panen lebih awal. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terpaksa memanen lebih awal karena puluhan hektar tanaman padi mulai diserang hama wereng. Panen lebih awal dilakukan untuk mengurangi jumlah kerugian yang diderita. Harapan petani di Dusun Bangking, Kelurahan Tambarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk mendapat untung lebih di musim panen tahun ini pupus sudah. Hama wereng yang menyerang puluhan hektar tanaman padi membuat petani mengelus dada. Wereng menghisap cairan tanaman padi sehingga menjadi layu, mengering, dan mati. Padi yang sudah terserang wereng membuat petani gagal panen dan merugi. Wereng menyebar cepat dan membuat petani kewalahan mengatasinya. Musim panen di Kabupaten Blora seharusnya baru dimulai 2 minggu mendatang. Namun agar tidak semakin merugi, petani di Dusun Bangking memutuskan untuk panen lebih awal. Padi yang rata-rata berusia 90 hari terpaksa dipanen lantaran serangan hama wereng. Kenapa itu? Nah, keserang hama wereng. Kalau kayak gini petani rugi dong? Ya rugi. Kalau dihitung-hitung ruginya berapa, Pak? Separuh. Separuh itu berapa juta gitu, Pak? Ini nak dijual aku 5 juta ya rugi 2,5. Dine biasanya dapat 10, ini dua sak itu. Hasilnya iya. Untuk bulirannya juga kurang bagus. Iya, kurang bagus. Petani di Dusun Bangking berusaha menyelamatkan padi yang tersisa sebisanya. Mereka mengharapkan bantuan bibit benih untuk menghadapi masa tanam kedua. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara. 8 desa di Provinsi Jawa Tengah menjadi proyek percontohan program pengentasan kemiskinan oleh Kementerian Sosial. Selain menggandeng pemerintah daerah, Kemensos juga menggandeng pihak kampus yang ada di Jawa Tengah. Kementerian Sosial segera menjalankan program graduasi pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Wakil Menteri Sosial Agus Jopo Priyono mengatakan ada 2 metode pengentasan kemiskinan yang akan digencarkan di Jawa Tengah, yakni memaksimalkan pendampingan program Keluarga Harapan agar mampu menggraduasi 10 keluarga penerima manfaat. Metode lainnya yaitu penetapan 8 desa sebagai proyek percontohan pengentasan kemiskinan. 8 desa tersebut diantaranya Desa Pesodongan, Kabupaten Wonosobo, Desa Gembuhan, Kabupaten Pemalang, Desa Welahar, Kabupaten Brebes, Desa Kalisalak, Kabupaten Banyumas, Desa Ngresebalong, Kabupaten Kendal, Desa Kepuhsari, Kabupaten Wonogiri, Desa Dimoro, Kabupaten Grobogan, dan Desa Purwosari, Kabupaten Magelang. Kita akan bikin model, bukan model karena di Jawa Tengah itu menurut Bapak Yudi ada 920 desa, 923 desa miskin ekstrim. Dan kita akan bikin model, kita mulai model pemberdayaan pengentasan kemiskinan desa ekstrim itu mulai dari 8 desa.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik inisiatif dari Kementerian Sosial dan menilai program penanganan kemiskinan dengan berbasis potensi desa sejalan dengan visi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun. Teman-teman dari kabupaten kota yang istilahnya yang gawangi di sana pasti akan bisa memberi masukan situasi yang ada di masing-masing kabupaten kota. Kami menyambut baik ini karena juga bahwa untuk program yang akan dijalankan oleh Gubernur kita Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin nanti salah satunya adalah untuk penanganan kemiskinan itu dengan berbasis potensi desa. Pada tahun 2025, dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang mencapai 37,61 juta jiwa, 25%-nya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Persis Solo tengah mengalami masa sulit. Dengan ancaman degradasi ke Liga 2 sudah di depan mata, namun bukannya tambah kuat, Laskar Sambernyawa justru harus kehilangan Karim Rossi yang pindah ke klub Liga Swiss. Walau hanya sempat bermain di 19 laga Persis Solo di Liga 1, Karim Rossi cukup berperan dalam sektor serangan Laskar Sambernyawa. 2 gol disarankannya ke gawang lawan dan beberapa kali membuka peluang bagi rekan setimnya untuk mencetak angka. Namun Persis Solo mengambil langkah mengejutkan dengan melepas sang pemain ke klub Liga Swiss FC Schaffhausen yang bermain di Swiss Challenge League atau Divisi 2. Ini merupakan keputusan kedua belah pihak di mana manajemen Persis terpaksa menuruti kemauan sang pemain untuk pulang kampung. Ya, sebetulnya kalau dari pertimbangannya kan kita sebetulnya merespon dari permintaan pemain, Mas. Jadi sebelum melawan Kediri itu memang ada permintaan dari Rossi untuk karena kondisi keluarganya, khususnya istrinya kan sudah hamil dan dia sempat ada permintaan pribadi untuk lebih dekat dengan keluarga karena ingin melangsungkan proses kelahiran di sana. Jadi ya itu juga kemudian mempertimbangkan itu dan kemudian mungkin ada tawaran juga untuk kembali ke bermain di negara. Jadi ya sebetulnya kita lakukan memang merespon apa yang diminta oleh Rossi sendiri untuk bisa melakukan mutual termination secara agreement dari kedua belah pihak untuk memperbolehkan dia kembali ke Swiss dan bermain di klub barunya. Dari hasil kesepakatan, FC Schaffhausen menanggung gaji Rossi di sisi kontraknya. Dan sang pemain bisa mendekat ke keluarganya tanpa meninggalkan persoalan finansial bagi Persis di Indonesia. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.